Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diki Muhammad Haidir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Pujianti, NPM 202154068 sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya yaitu yang pertama ada Silman Nurul Fatihah dengan NPM 202154104. Kemudian ada Syifa Baidotul Kolbiah NPM 202154501 dan yang terakhir ada Deti Puspita Ningrum dengan NPM 202154502. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai filum, Cnidaria dan juga Ctenophora. Yang pertama akan kami bahas mengenai filum Cnidaria atau Solenterata. Pokok pembahasan untuk filum Cnidaria yang pertama ada pengertian Cnidaria, kemudian klasifikasi Cnidaria, ciri-ciri Cnidaria, struktur Cnidaria, dan kemudian ada reproduksi Cnidaria. Pengertian dari Cnidaria, berdasarkan sudut etimologinya, kata Cnidaria berasal dari kata Nidos dari bahasa Yunani yang memiliki arti jarum penyengat. Hal ini karena kemampuannya dalam menyengat yang menjadi asal nama mereka. Sementara istilah Solenterata terdiri atas dua kata, yaitu solem yang bermaknakan rongga tubuh, sedangkan enteron memiliki makna yakni usus. Jadi Solenterata yakni usus berongga. Bisa kita lihat pada gambar, di situ terlihat dari kladogram Cnidaria yang terdiri dari 5 kelas, yaitu Anthozoa, Staurozoa, Scyphozoa, dan Cubozoa, kemudian Hydrozoa. Kemudian klasifikasi dari Cnidaria. Cnidaria terdiri dari 5 kelas. Yang pertama ada Hydrozoa. Kita bisa melihat contohnya gambar ada dalam PowerPoint tersebut. Jadi, cnidosit hadir di epidermis sehingga gamet diproduksi secara epidermal dan selalu dilepaskan keluar tubuh. Mesoglea sebagian besar aseluler. Kemudian medusa biasanya dengan velum dan banyak polip kolonial. Sebagian besar laut dengan beberapa spesies air tawar ya. Kemudian contohnya yaitu Hydra, Obelia, Gonionemus dan Physalia. Kemudian ada Scyphozoa yang medusanya itu menonjol dalam sejarah hidupnya, kemudian memiliki polip yang kecil, gamet gastrodermal, berasal dan dilepaskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Dan kemudian sinodositnya hadir di gastrodermis serta epidermis. Kemudian medusa tidak memiliki velum dan mesoglea dengan sel mesenkim pengembara asal epidermis laut, contohnya Aurelia. Kemudian ada kelas Staurozoa, yaitu medusanya tidak ada, berkembang dari larva planula bentik, 8 tentakel yang mengelilingi mulut, kemudian lampiran ke substrat dengan cakram perekat, reproduksi seksual saja, dan hidupnya di laut, contohnya Haliclistis. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Syifa Baidotul Kolbiah. Kepada Syifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kelas Cubozoa. Ciri-cirinya medusa menonjol dalam sejarah hidup, polipnya kecil, gamet gastrodermalnya asal, medusanya berbentuk kubus dengan tentakel yang menggantung di setiap sudut lonceng. Dan yang terakhir ada kelas Anthozoa, kolonial atau soliter. Tidak ada medusa, cnidositnya ada di gastrodermis dan tidak ada sindrocilnya. Gametnya berasal dari gastrodermal, rongga gastrovaskularnya dibagi oleh mesenterium yang mengandung nematosis. Terdapat piramidal simetri internal atau simetri bilateral. Mesogleanya dengan sel mesenkim yang berkeliaran dan serta tentakelnya yang padat. Bisa dilihat, ini adalah beberapa contoh gambar dari kelas Scyphozoa, Hydrozoa, dan Anthozoa. Selanjutnya ada ciri-ciri Cnidaria. Yang pertama, tubuhnya ini radial simetris. Apabila dipotong tubuhnya melalui sumbu tubuh, maka akan memperoleh beberapa bagian yang sama atau dimodifikasi menjadi simetri bilateral. Yang kedua,
Tubuhnya memiliki lapisan luar dan lapisan dalam. Di antara kedua lapisan tersebut ini terdapat mesoglea yang berfungsi sebagai pusat sistem persyarafan. Yang ketiga, lipoplastik, organisasi tingkat jaringan. Yang keempat, mesoglea gelatin antara lapisan jaringan epidermis dan gastrodermal. Lalu dibedakan menjadi dua macam, ada polip dan medusa. Polip ini berbentuk silinder dengan bagian mulut yang mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya melekat pada substrat. Lapisan mesogleanya itu tipis, sedangkan medusa itu berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulutnya terletak di tengah-tengah bagian cembung yang menghadap ke bawah, dan mesogleanya ini tebal. Kemudian struktur Cnidaria. Tubuhnya ini terdiri atas 3 lapisan sel, yaitu lapisan epidermis di luar, lapisan gastrodermis di dalam, dan di antara keduanya terdapat mesoglia. Nematosisnya terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Lapisan epidermisnya ini terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel cneidocyte, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Ini adalah contoh gambar lapisan epidermis yang mana bisa dilihat jika mesoglea ini berada di tengah atau di antara gastrodermis dan epidermis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Syifa Baidotul Kolbiah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Silma. Kepada Silma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gastrodermis cnidaria. Gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel. 1. Sel otot pencerna yang berflagela. 2. Sel kelenjar enzim. 3. Sel kelenjar lendir. Kecuali hidra, kebanyakan Coelenterata mempunyai nematosis di dalam lapisan gastrodermis. Pada beberapa jenis hidra SP di dalam gastrodermis terdapat Euchrella yang hidup bersimbiosis. Selanjutnya ada fungsi keseimbangan. Fungsi keseimbangan gastrodermis dari semua cnidaria melapisi rongga gastrovaskular yang buntu. Rongga ini berfungsi dalam pencernaan, pertukaran gas pernapasan dan sisa metabolisme, serta pelepasan gamet, makanan, sisa pencernaan dan tahap reproduksi masuk dan keluar dari rongga gastrovaskuler melalui mulut. Pada sel cnidosit terdapat nematosis. Selain nematosis, terdapat pula spirosis dan pitosis. Nematosis pada Coelenterata air tawar ada 4 macam. 1. Penggulung polpen. 2. Penusuk atau penetrat. 3. 2 macam perekat glutinat, yaitu stereolin glutinat. 2. Stereotolin glutinat. Selanjutnya ada struktur cnidosit. Struktur cnidosit dan pelepasan nematosis. A. Anematosis adalah salah satu jenis cnida yang berkembang dalam kapsul dicnidosit. Kapsul ditutup pada batas luarnya oleh persulum tutup yang tergeser setelah keluarnya nematosis. Cnidosil mirip pemicu bertanggung jawab atas keluarnya nematosis. B. Nematosis yang habis. Ketika cnidosil dirangsang, masuknya air yang cepat atau osmotik menyebabkan nematosis muncul. Pertama dekat alasnya dan kemudian secara bertahap sepanjang tabung dari alas ketip. Tabung berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi karena nematosis itu boleh pulang. Pada nematosis yang dipersenjatai dengan duri, ujung yang maju tabung dibantu dalam penetrasi mangsanya sebagai pegas berduri maju duri bagian dalam tabung dan kemudian jentik ke belakang bagian luar tabung. Selanjutnya ada respirasi cnidaria. Sistem pernapasan atau respirasi cnidaria, dalam hal ini terjadi proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida berlangsung dalam melalui suatu proses difusi, yang mana proses ini dapat berlangsung dengan cara memanfaatkan bagian kulit luar yang saling bersentuhan secara langsung dengan air yang mengandung suatu oksigen. Selanjutnya, reproduksi cnidaria. Kebanyakan cnidaria dioecious sperma dan telur dapat dilepaskan ke dalam rongga gastrovaskuler atau keluar tubuh. Dalam beberapa kasus, telur disimpan dalam induk sampai setelah pembuahan. Buah blastula terbentuk pada awal perkembangan dan migrasi sel permukaan ke interior mengisi embrio dengan sel-sel yang akhirnya akan membentuk gastrodermis.
Embrio memanjang untuk membentuk. Larva berenang bebas bersilia yang disebut planula. Planula menempel pada substrat, sel-sel interior membelah untuk membentuk rongga gastrovaskular, dan polip muda berkembang medusa hampir selalu terbentuk dengan tunas dari dinding tubuh polip, dan polip dapat membentuk polip lain dengan tunas. Tunas dapat terlepas dari polip atau mungkin tetap melekat pada induknya untuk berkontribusi pada koloni. Selanjutnya ada peranan Cnidaria. Peranan Cnidaria coelenterata dalam kehidupan manusia secara langsung, diantaranya Cnidaria yang termasuk dalam kelas Anthozoa adalah pembentukan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan hewan laut lainnya, sehingga ekosistem dari terumbu karang ini bisa dijadikan sebagai objek wisata maritim. Jenis Cnidaria dapat dimanfaatkan sebagai hiasan akuarium. Ketiga, tempat berkembang biak berbagai jenis ikan dan hewan laut. Yang keempat, digunakan sebagai bahan kapur, contohnya batu karang. Yang kelima, dapat digunakan sebagai bahan perhiasan atau aksesoris. Terima kasih kepada Silma yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Deti. Kepada Deti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu Filum Tinofera. Tinofera dalam bahasa Yunani artinya pembawa sisir. Memiliki 8 baris sisir dari silia menyatu yang diatur di sepanjang sisi hewan. Terlihat jelas di sepanjang garis merah pada gambar-gambar ini. Silia ini berdetak serempak dan mendorong Tinofera melalui air. Beberapa spesies bergerak dengan gerakan mengepakkan lobus atau undulasi tubuhnya. Banyak Tinofera memiliki 2 tentakel panjang, tetapi beberapa tidak memiliki tentakel sama sekali. Hewan ini merupakan salah satu golongan hewan invertebrata yang banyak kita temui di perairan asin. Tinofera merupakan salah satu hewan yang tergolong ke dalam hewan dipoblastik. Hewan ini memiliki lapisan tubuh yang sederhana karena tergolong dari 2 bagian utama. Selanjutnya, klasifikasi Tinofera dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, kelas nuda, dan yang kedua adalah kelas tentakulanta. Kelas nuda dibagi menjadi 1 ordo, yaitu Berioda. Sedangkan untuk kelas tentakulanta dibagi menjadi 8 ordo. Yang pertama, Estida, kedua, Sidipida, ketiga, Lobata, keempat, Platycetinida, kelima, Ganesida, keenam, Cambozida, 7, Cryptolobiferida, ke-8 Thalassocalisida. Perbedaan kelas nuda dengan kelas tentakulanta, salah satu ciri khas yang membedakannya itu terdapat pada tentakel. Tentakulanta memiliki tentakel yang dilengkapi oleh sel koloblast untuk menangkap mangsanya. Sementara untuk kelas nuda tidak memiliki tentakel. Kelas nuda menangkap mangsanya dengan membuka rongga mulutnya dengan lebar. Ciri-ciri Tinofera. Yang pertama adalah tubuhnya berbentuk seperti sisir, buah kenari, atau pipih. Yang kedua, tembus cahaya. Yang ketiga, punya 8 baris papan yang bersilia. Yang keempat, punya 2 buah tentakel berenang maju dengan menggunakan mulut. Yang kelima, ruang gastrovaskular dilengkapi dengan strodadum yang sebagian dilengkapi oleh lubang ekskresi. Yang keenam, bersifat hermafrodit. Yang ketujuh, perkembangbiakan dilakukan secara seksual. 8. Tubuh Tinofera berbentuk simetri radial berdiameter sekitar 1-10 cm, sebagian besar berbentuk bulat atau oval, namun ada yang berbentuk memanjang seperti pita hingga mencapai 1 meter. Selanjutnya, struktur Tinofera. Pada permukaan tubuh Tinofera memiliki 8 baris silia. Tubuhnya memiliki lapisan mesoderm, sehingga dekat dengan kelompok hewan trypoblastik. Tinofera memiliki mulut untuk masuk makanan, serta 2 lubang anus untuk mengeluarkan air dan kotoran di ujung yang lainnya. Tubuh Tinofera terdiri dari 2 lapis epidermis yang mengandung sel epitelium setebal 2 lapis sel. Kedua lapisan epidermis tersebut mengapit lapisan mesoglea atau lapisan seperti jeli. Hal ini berbeda dengan lapisan epidermis luar, terdiri dari sel indra. Kelenjar mukosa yang mensekresi mukus, cairan lengket atau tebal.
untuk melindungi tubuh dan sel interstisial. Lapisan epidermis dalam terdapat jaringan saraf, sel saraf yang saling berhubungan yang membentuk cincin di daerah mulut. Tetapi Tinofera tidak memiliki sistem saraf pusat atau otak. Selain itu, pada lapisan epidermis dalam terdapat sel miopitial yang berfungsi sebagai otot. Selanjutnya, sistem pernapasan dan ekskresi. Sistem pernapasan dan ekskresi pada Tinofera tidak ada struktur pernafasan. Pertukaran gas terjadi melalui permukaan tubuh secara umum. Sistem ekskresinya tidak ada organ ekskresi yang pasti. Roset sel terdiri dari lingkaran ganda serta gastrodermal bersilia, mengelilingi bukaan yang mengarah dari kanal gastrovaskular ke mesoglea. Mereka mungkin ekstetoris atau osmoregulasi. Selanjutnya, reproduksi Tinofera. Hampir semua spesies Tinofera adalah hermafrodit atau memiliki alat kelamin ganda. Reproduksi Tinofera dilakukan secara seksual, meskipun ada beberapa spesies yang melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu cara fragmentasi. Selanjutnya adalah peranan Tinofera. Tinofera memiliki peranan yang positif dan juga yang negatif. Untuk yang positifnya, yang pertama itu adalah menjaga keseimbangan ekosistem laut. Peran Tinofera dalam kehidupan sehari-hari ini berhubungan erat dengan sifat dari hewan ini. Tinofera merupakan salah satu predator alami dari beberapa organisme laut. Tinofera suka memiliki fitoplankton atau plankton tumbuhan. Yang kedua adalah sumber makanan hewan lain. Dia juga merupakan mangsa dari organisme lain. Mereka yang memangsa hewan ini biasanya tergolong dari organisme yang lebih besar seperti salmon, penyu, dan ubur-ubur. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yaitu membawa kerugian bagi peternak tiram, karena kerugian ini memakan larva-larva hitam sehingga merugikan petani tiram. Selain itu, bila terjadi ledakan populasi, maka dapat membuat ekosistem tidak seimbang. Hal ini pernah terjadi di tahun 1989 di Laut Hitam, saat Tinofera memakan larva ikan pelgis. Perbedaan Cnidaria dan Tinofera. Tinofera dikenal sebagai ubur-ubur sisir, gooseberry laut, kanari laut, atau corset venus, atau predator rakus, tidak seperti Cnidaria, yang dengannya memiliki beberapa kesamaan yang dangkal. Mereka tidak memiliki sel penyengat untuk Tinofera. Sebagai gantinya, untuk menangkap mangsa, Tinofera memiliki sel lengket yang disebut koloblast. Pada beberapa spesies, silia khusus di mulut itu digunakan untuk menggigit mangsa. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Deti yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulan, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani nidos yang artinya jarum penyengat. Kemampuan dalam menyengat inilah yang membuat Cnidaria menjadi namanya. Sementara Ctenophora berasal dari kata Ctenopores, yaitu bahasa Yunani yang artinya pembawa sisir, memiliki 8 baris sisir dari silia yang menyatu yang diatur di sepanjang sisi hewan tersebut. Ctenophora tidak seperti Cnidaria, yang dengannya mereka memiliki beberapa kesamaan yang dangkal. Mereka tidak memiliki sel penyengat. Sebagai gantinya untuk menangkap mangsa, Ctenophora memiliki sel lengket yang disebut koloblast. Pada beberapa spesies, silia khusus di mulut digunakan untuk menggigit mangsa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan bisa mengisinya di Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.